Shalom semua keluarga besar BMC New York dan juga semua yang menyaksikan baik yang ada di Amerika maupun di Indonesia maupun negara lain. Hari ini kita belajar percaya bahwa apapun kondisi kehidupan kita, Tuhan tetap pegang kendali. Ayo coba katakan Tuhan tetap pegang kendali, ya. Dan saudara sekalian, tahun ini kita percaya bahwa Tuhan memberi tema yang jelas, The Year of Harvest, tahun tuaian. Tentunya, saudaraku, kita semua merindukan tuaian yang baik dalam hidup kita. Baik tuaian yang kita rindukan secara pribadi, maupun juga tuaian baik dalam pekerjaan, pelayanan, maupun juga di dalam penginjilan. Nah, di bulan ini subtema kita adalah level up. Katakan bersama saya, level up, ya. Saudara sekalian, Tuhan mau agar kita mengalami kenaikan kelas, kenaikan tingkat, dan kita benar-benar mengalami semua yang menjadi jatah atau bagian yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Nah, izinkan saya membagikan sebuah tema firman Tuhan hari ini dengan sebuah tema ketika hidupmu sedang turun. Saudara mungkin berkata, loh katanya level up, tapi kok malah judulnya kebalikan, ketika hidupmu sedang turun. Saudara sekalian, coba kita periksa hari-hari ini. Apakah saudara sedang mengalami penurunan? Terutama mungkin soal kesehatan. Kita yang tambah usia, saudara-saudara, kemudian kekuatan kita, kondisi kesehatan kita mungkin tambah merosot, atau juga ada penurunan dalam soal pendapatan kita, atau pekerjaan, mungkin dalam soal pelayanan, atau dalam soal bidang-bidang yang lain. Nah, saudara sekalian, ketika hidupmu sedang turun, janganlah frustrasi. Janganlah kemudian saudara jadi orang yang merasa malu atau bahkan kau berkata, apa yang sedang terjadi dalam hidupku sekarang ini? Nah, tetap apapun kondisi kita, percayalah janji Tuhan buat kita. Lebih percaya daripada semua fakta dan realita. Kenapa? Ayo kita akan baca bersama janji Tuhan dalam hidup kita. Ulangan 28 ayat 13. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring ulangan 28 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangi lagi, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kata engkau ganti nama masing-masing, ya. Ya, namanya Machen, katakan Machen akan tetap naik dan bukan turun, ya. Ayo ucapkan 2, 3. Lukas akan tetap naik dan bukan turun. Terus, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara sekalian, jangan kecewa, jangan marah saat kehidupan saudara mungkin sedang mengalami penurunan. Ketika hidupmu sedang turun dan bukan naik, apakah berarti janji Tuhan ini bohong? Apakah janji Tuhan ini bukan untuk kita? Percayalah bahwa janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Bahwa Tuhan akan membuat hidupmu dan hidupku tetap naik dan bukan turun. Tetapi bagaimana jika realitanya hari ini, jika kenyataannya hari ini kehidupan kita mungkin sedang turun dan bukan naik? Saudara sekalian, mari kita belajar apa yang Alkitab katakan, apa yang kita harus lakukan di saat kehidupan kita sedang mengalami yang namanya penurunan, saudara sekalian. Nah, kita akan belajar ada 3 poin yang saya mau bagikan buat saudara pada hari ini. Yang pertama adalah mulailah introspeksi diri. Mulailah introspeksi diri. Nah, inilah hal yang pertama yang kita harus lakukan di saat penurunan sedang terjadi dalam hidup kita. Mulailah introspeksi diri. Saudara,
Saya beri ilustrasi gambar berikut ini. Ketika pesawat terbang, jika ternyata pesawat itu tidak bisa naik ke atas, maka apa yang harus dilakukan oleh pilot dan co-pilotnya? Bukannya mereka kemudian panik, tetapi mereka justru akan segera periksa kondisi pesawat yang bisa dilihat dari dashboard pesawat, dari semua panel-panel yang ada di pesawat, apakah ada yang harus segera diperbaiki? Apakah ada sesuatu yang sedang nggak beres? Nah, saudaraku, ketika kita juga sedang mengalami penurunan, maka yang pertama, mulailah introspeksi diri. Kenapa? Balik lagi Ulangan 28 ayat 13, dikatakan bahwa, ya next lagi, Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, tetapi engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Lihat ada kalimat bahwa kalau kita mau tetap naik dan bukan turun, ada persyaratannya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi saudara sekalian, ternyata untuk kita tetap naik, ada persyaratannya. Yaitu kita harus, yaitu dengar-dengaran akan perintah Tuhan, dan kita setia melakukan perintah Tuhan. Jadi ketika kita sedang mengalami penurunan, mungkin income saudara sedang menurun, atau mungkin kondisi pernikahanmu sedang menurun, atau mungkin, saudaraku, kondisi kesehatanmu sedang menurun, atau mungkin kondisi pelayananmu sedang menurun, kondisi kerohanian saudara mungkin sedang menurun. Nah, mulai cek and recheck, apakah ada ketidaktaatan kita kepada perintah Tuhan. Coba cek dan periksa. Seperti pilot tadi lihat dari dashboard pesawat, apakah ada dosa-dosa yang harus segera kita bereskan? Apakah ada kesalahan yang harus segera kita perbaiki? Ataukah apakah ada nasar atau janji kita kepada Tuhan atau kepada orang lain yang harus segera kita tepati? Nah, ini akan membuat saudara harus mengerti bahwa kalau ada ketidaktaatan atau ada kesalahan, ada dosa, ada nasar, itu ibarat, saudaraku, ya, balon udara itu tambah berat bebannya sehingga tidak bisa naik. Ya, nah apa yang harus dilakukan? Akan diperiksa di dalam tempat itu. Penumpang itu, pilotnya akan mulai apa? Membuang beban-beban, menurunkan beban yang berat. Lalu memperbesar, yaitu apinya, gasnya, supaya apa? Mulai balon udara itu naik ke atas. Nah, hal yang sama juga. Coba kita cek, apakah ada beban kekhawatiran, ketakutan, beban ketidakpercayaan, beban dosa yang membuat kita maunya naik, tetapi kita malah turun. Apakah ada ketidaktaatan atau kesalahan, bukan hanya kesalahan secara rohani dengan Tuhan, tapi mungkin ada kesalahan kita dengan orang lain. Mungkin suami, doanya akhirnya tidak didengar Tuhan. Kenapa? Terhalang karena suami tidak menghormati istrinya. Karena Alkitab berkata bahwa itu akan membuat doa kita terhalang. Apakah mungkin sebagai seorang anak kita kurang hormat kepada orang tua? Ataukah mungkin kita ini terakhir-terakhir suami istri kurang rukun, suka ribut terus, berantem terus, sehingga akhirnya berkat itu akhirnya menjauh dan membuat kita tidak bisa naik lebih tinggi lagi? Ataukah mungkin ada kepahitan, ada dendam, ada kebencian, kekecewaan yang kita terus simpan kepada seseorang yang membuat akhirnya kita tidak bisa naik ke atas? Atau ternyata kita ada kesalahan manajemen, ya, ada kesalahan dalam soal mengatur waktu, mengatur prioritas. Nah, jadi yang pertama, saudara sekalian, mari kita belajar ketika penurunan sedang terjadi, maka kita harus segera apa? Yaitu segera untuk, yaitu mulailah introspeksi diri, mulai periksa diri, apa yang sedang terjadi, dan bagaimana kita harus segera membereskan
supaya akhirnya kita benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh, saudaraku, tidak sampai mengalami penurunan. Ya, nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar bahwa inilah yang Tuhan mau. Nah, saya melihat dalam hidup ini, saya mempelajari kalau saya mulai, saudaraku, ternyata mengalami penurunan dalam soal kesehatan. Saya mulai cek apa yang salah. Ya, saya pernah cerita sama saudara kan, kaki kiri saya tiba-tiba jalan kok sakit nyeri. Ya, ternyata saya mulai apa? Mulai introspeksi diri. Sambil saya doa, tanya sama Tuhan, kalau ada dosa minta ampun, sudah dibereskan. Tapi ternyata, saudaraku, saya punya kesalahan, yaitu apa? Treadmill di rumah, tapi pakai sandal jepit. Dan ternyata itu nggak boleh karena membuat cedera. Ya, akhirnya sekarang, puji Tuhan, setelah saya kembali pakai saudaraku sneaker, sepatu kets, lalu kemudian saya juga lagi terapi, ada gerakan-gerakan yang harus saya kerjakan terus sehingga total akhirnya sembuh. Ya, jadi mari kita belajar. Ya, kalau berkat saudara tambah merosot, ya, keuangan kita mungkin tambah merosot, atau mungkin hal-hal tertentu yang Anda sudah planning kemudian. Nah, coba kita periksa. Sebagai pemimpin mungkin kita kurang komunikasi dengan tim kita, atau ternyata kita mungkin punya strategi-strategi yang salah. Nah, di situ kita harus belajar untuk segera introspeksi diri. Ayo ucapkan bersama saya harus introspeksi diri. Ya. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan di saat kehidupan sedang turun? Yang kedua adalah teruslah berjalan maju. Ya, ini loh yang penting juga. Teruslah berjalan maju, jangan mundur, jangan berhenti, tapi terus move on, terus maju. Kenapa? Karena setelah kita introspeksi diri, setelah kita memperbaiki diri, dan kita bereskan Tuhan, terus namun tetap turun, maka teruslah berjalan maju. Kenapa? Ibarat seorang yang naik gunung. Coba lihat gambar ini, ketika seseorang naik gunung, saudaraku, kita mau ke puncak gunung, tapi ingat, ada saatnya sebelum kita naik ke puncak gunung, harus turun lembah dulu. Nah, ini loh. Kalau saudara kemudian ketika ada di dalam lembah yang mulai turun, sebelum kita naik lagi ke atas gunung, maka lalu kita berhenti, kita kecewa, lalu kita kemudian balik mundur, saudara nggak akan pernah sampai ke puncak. Saudara sekalian, hal yang sama juga dalam hidup ini. Ketika engkau sedang lewati lembah-lembah kekelaman, ada banyak hal penurunan, padahal engkau sudah setia ibadah, engkau sudah rajin melayani, engkau sudah hidup benar, engkau sudah suka berkorban, tapi kenapa kondisi kok kambat turun? Nah, ingat baik-baik, setelah kita hidup beres, namun tetap turun, itu artinya kita sedang turun lembah. Dan di lembah ini, saudara nggak boleh diam. Saudara nggak boleh kemudian malah meratapi nasib. Anda nggak boleh kemudian kecewa dan berhenti dan tidak lakukan apa-apa. Tapi you must move on, ya. Maju terus, ya. Mari kita lihat Mazmur 84 ayat 7-8. Ya, pemazmur Daud berkata dalam Mazmur 84 ayat 7-8. Bisa ditayangkan Mazmur 84 ayat 7-8. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Lihat dikatakan apabila melintasi lembah Baka. Jadi saudaraku, di lembah Baka, di lembah yang sedang turun, sedang gelap, sedang banyak hal, saudara nggak boleh camping di situ. Ya, Anda nggak boleh kemudian malah buat tempat tinggal Airbnb di sana, nggak boleh. Saudara nggak boleh kemudian berkata, ya udahlah aku mundur saja, nggak boleh. Tapi melintasi, ucapkan bersama saya harus terus melintasi. Ya,
Kata melintasi itu artinya apa? Terus ya ngelewati lembah bakang nggak apa-apa, lembah air mata, selagi penurunan terus maju, ya. Dan lihat itu akan diubah Tuhan sehingga menjadi tempat yang bermata air, mencapai puncak kemenangan. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Nah ini loh, saudara nggak boleh berjalan tambah lama tambah loyo. Tapi stamina saudara harus terus maju, hendak menghadap Allah di Sion. Dan Anda tahu kan bahwa ada kitab-kitab ayat-ayat yang lain bahwa siapa yang boleh menghadap ke gunung Tuhan yang kudus? Sion gambaran apa? Gunung Tuhan yang kudus. Bicara apa, saudaraku? Akan naik ke atas. Nah, gini ya, ada orang bertanya pada saya, orang Kristen itu percaya nggak hidup setir roda? Jelas kita orang Kristen tidak boleh percaya hidup setir roda. Amin. Kenapa? Kalau hidup setir roda, sebentar di atas, sebentar turun lagi di bawah. Sebentar lagi di atas, turun lagi di bawah. Hidup akan naik turun, naik turun. Itu adalah orang dunia, filosofi dunia, filsafat dunia. Kita nggak boleh percaya itu. Saya percaya bahwa kekristenan itu seperti apa? Seperti naik gunung. Amin, saudaraku. Memang untuk naik gunung itu ada waktunya, memang turun lembah dulu. Tapi terus maju sehingga saudara sampai ke puncak. Kekristenan itu seperti, saudaraku, naik anak tangga. Amin, saudaraku. Memang ada bagian yang landai, enak, berkat, tapi ada yang terjal ujian. Tapi terus maju, dan tiba-tiba nanti terus maju, dan Anda lulus. Tiba-tiba Anda sudah level up. Anda sudah di level atas. Jika perjalanan hidupmu hari ini sedang turun ke dalam lembah, ingat, jangan panik, karena ada Tuhan di situ. Katakan bersama saya, Tuhan tidak hanya ada di puncak kemenanganku. Katakan, tetapi Tuhan juga ada di lembah kegagalanku. Ya, ketika kita sedang melewati hidup yang sedang turun ke dalam lembah, jangan panik, tapi berjaga-jaga. Kenapa? Di lembah yang gelap itu, ya, itu juga ada banyak bahaya. Kenapa? Karena di situ, saudara sekalian, ada banyak ular, ada banyak binatang buas, dan juga mungkin ada pencuri. Tetapi teruslah berjaga-jaga dan berjalan maju. Saudara, makanya begini ya, kalau Anda lihat dalam Mazmur 23, kenapa Daud itu berkata, dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Tetapi kenapa ada waktunya justru dibawa ke lembah, ya, kekelaman. Kenapa, saudaraku? Bahkan tetapi ada ayat berikutnya dikatakan bahwa Tuhan memberi aku hidangan di depan lawan-lawanku. Saya dulu nggak ngerti, kenapa kok harus begitu? Kan enak. Ternyata akhirnya waktu saya ke Israel, saya melihat kondisinya dan saya mulai mendapatkan sebuah insight, pengertian. Ingat, saudaraku, kalau lagi musim hujan atau musim salju, rumput-rumput itu akan tumbuh di dekat kandang. Dan, saudaraku, maka gembala itu harus menggembalakan domba-dombanya nggak usah ke tempat yang jauh. Hanya di dekatnya aja banyak rumput, makan. Sudah, bahkan bisa berbaring. Nabi kalau sudah musim panas, ya, sudah musim kemarau, Anda tahu, maka rumput-rumput yang ada di dekat kandang itu mulai kering. Yang ada di mana? Yang ada di puncak gunung. Karena di gunung itu dingin dan juga lembab dan banyak sering hujan atau embun, maka di sana ada rumput-rumput yang hijau. Nah, jadi waktu musim kering, gembala itu tidak memberi makan di rumput yang dekat kandang. Kenapa? Karena tidak ada. Tapi dibawa, dituntun kemana? Ke puncak gunung itu. Dan pada waktu sebelum sampai ke puncak, maka mereka harus lewati lembah yang gelap. Itulah lembah kekelaman. Tetapi, lihat, dikatakan, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan ketika kita terus jalan, terus jalan, terus jalan, tiba-tiba kita naik ke atas gunung, dan di atas gunung domba-domba itu bisa makan, ya, rumput yang hijau. Dan sambil makan rumput yang hijau, dia lihat ke bawah lembah tadi, musuh-musuhnya ada di sana. Siapa? Singa, beruang, pencuri. Makanya Daud berkata,
Tuhan menyediakan hidangan bagiku di depan lawan-lawanku. Kenapa? Karena dari atas puncak gunung, domba-domba itu makan sambil lihat ke bawah. Aha, itu musuh-musuhku lihat aku sekarang makan dan menikmati berkat yang ajaib. Saudara, jadi ketika hidupmu hari ini sedang seolah-olah turun, maju terus. Ketika mungkin apa yang kau lakukan bagi keluarga, apa yang kau lakukan bagi Tuhan, bagi orang lain, seolah-olah nggak ada hasilnya. Jangan berhenti, maju terus. Katakan amin, saudaraku. Tidak ada kenaikan tanpa melalui penurunan lebih dulu. Saya ulangi lagi, tidak ada kenaikan tanpa melalui penurunan lebih dulu. Kenapa, saudara sekalian? Ibarat tadi, sebelum kita sampai ke puncak gunung, kita harus melewati penurunan dulu. Tetaplah percaya akan janji Tuhan. Pasti setelah penurunan akan terjadi kenaikan. Haleluya. Ayo ucapkan, katakan dengan iman, setelah penurunan pasti terjadi kenaikan. Haleluya. Setelah penurunan pasti terjadi apa? Kenaikan. Haleluya. Ya. Jadi hari ini saudaraku kita belajar percaya. Ya. Jadi kita ketika saudaraku sudah introspeksi diri, tapi tetap turun, belum naik, lalu kemudian Anda belajar untuk apa? Terus maju. Ya, terus maju. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di saat kehidupan sedang turun? Lakukan pembelajaran di saat penurunan terjadi. Lakukan pembelajaran di saat penurunan terjadi. Saudara, yang menarik begini, kita sering mendengarkan bahwa begitu banyak para pendaki gunung, mereka punya satu kerinduan, mereka ingin menaklukkan gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Himalaya. Betul? Dan ternyata kita bisa lihat film-film dokumenter bagaimana betapa mengerikannya untuk bisa naik ke atas gunung itu. Kenapa? Karena salju, atau mungkin tiba-tiba cuaca berubah, atau kemudian kondisi dan keadaan, dan itu tidak mudah dan sangat terjal sekali. Namun yang menarik, kalau Anda belajar, ternyata banyak orang-orang pendaki gunung yang mati ketika mereka mau naik ke Gunung Himalaya. Matinya itu bukan waktu mereka naik, tapi ternyata lebih banyak matinya itu setelah mereka sampai puncak. Dan ternyata mereka tidak siap bagaimana mereka bisa turun dari puncak Gunung Himalaya itu untuk turun dan kembali kepada kehidupan nyata. Mereka mempersiapkan diri berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk bagaimana caranya naik ke atas. Dan ada banyak yang berhasil, walaupun ada juga yang gagal. Tapi setelah mereka sampai di puncak dan berhasil, kalau Anda bisa pelajari, ternyata mereka banyak tidak siap bagaimana mereka nanti turun. Ternyata persediaan makanan mereka itu sudah habis waktu sampai di puncak. Atau air mereka, atau ternyata mereka, saudaraku, sudah tidak lagi punya energi untuk nanti turunnya bagaimana. Saya masih ingat beberapa kali ketika kami naik ke atas Gunung Sinai di Mesir, ya. Wah, saudara-saudara, itu benar-benar sebuah anugerah dan saya sih nggak mau ngulang kembali. Kenapa, saudaraku? Ya, kalau memang Tuhan perintahkan satu kali ya oke. Kenapa? Karena naik unta itu hampir 1 jam, ya. Lalu kemudian sampai di sana nggak langsung di puncak, itu baru tengah Gunung Sinai. Dan dari tempat pemberhentian unta terakhir, itu naik lagi ke atas, saudaraku, tanjakan batu-batu yang terjal, yang satu langkahnya itu tinggi-tinggi, saudaraku, batunya, itu sekitar hampir, kalau nggak salah, 6.000 tanjakan. Wah, saudara-saudara, itu kalau nyampe ke atas, sukacitanya luar biasa.
Ada apa di sana Pastor Lukas? Cuman lihat matahari terbit, saudara ya. Dan juga ada sebuah kapel kecil, tapi tetap nggak bisa masuk ke dalamnya. Itu katanya adalah tempat Musa mendapatkan 10 perintah Allah. Nah, kita foto-foto dan sebagainya, lihat senang asik. Tapi Anda tahu, saudara, waktu turunnya sudah mulai panas. Waktu kita berangkatnya masih subuh ya, jadi masih gelap. Supaya bisa lihat, saudaraku, matahari terbit. Tapi waktu turunnya mulai panas. Dan ternyata Anda tahu, nggak cuma naiknya yang perlu energi, turunnya juga perlu energi. Sudah, ternyata ketika turun, Anda ngerti, oh lebih ringan. Iya, awalnya kayak lebih enteng daripada naik. Tapi nggak taunya kaki ini kan harus ngerem terus untuk turun. Anda tahu, lama-lama kaki itu bisa gemeteran, saudaraku. Jadi Anda tahu, kaki itu bisa gini ya. Sampai kaget duduk pun sampai kakinya gini terus, saudara itu. Bahkan saudaraku sampai kemudian ke bawah. Waduh, itu ternyata nggak cuman kita harus siap untuk naik, tapi juga siap untuk turun. Nah, lakukan pembelajaran di saat penurunan terjadi. Saudara, lihat ayat yang terakhir, Amsal 24, ayat 30 sampai 32. Amsal 24, ayat 30 sampai 32, Raja Salomo berkata, "Aku melalui ladang seorang pemalas, dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi." Lihat ayat 31. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Wah, ini kegagalan. Kehidupan ladang pemalas yang merosot. Lihat ayat 32. Aku memandangnya, aku memperhatikannya. Nah ini loh, dikatakan keren sekali. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan lihat kalimat terakhir, dan menarik suatu pelajaran. Jadi kita diajar untuk bukan hanya memandang penurunan, tidak hanya memandang kegagalan yang terjadi, tidak hanya memperhatikan, tidak hanya melihat, tapi kita ini harus bisa menarik suatu pembelajaran. Kita harus mau belajar. Kita harus bisa menangkap, mengerti pembelajaran apa yang kita harus pelajari. Saudara, ada orang berkata begini ya, pengalaman itu guru yang terbaik. Betul nggak menurut saudara? Pengalaman itu guru yang terbaik. Betul nggak? Belum tentu betul. Kenapa? Pengalaman yang kita biarkan lewat tanpa kita pelajari, nggak pernah akan jadi guru yang baik. Betul? Tetapi pengalaman yang kita pelajari, yang kita teliti, yang kita introspeksi, yang kita perbaiki, itulah guru yang terbaik. Saudara, ketika engkau sedang gagal, ketika engkau sedang melewati penurunan, maka yang ketiga, kita harus belajar untuk apa? Pembelajaran apa? Makanya jangan pernah marah sama Tuhan dan berkata, why? Ya, kenapa Tuhan? Tapi tanya, Tuhan, pembelajaran apa yang engkau ingin aku belajar? Nah, saudaraku, apa contohnya? Pelajaran penting di saat kehidupan sedang menurun. Untuk kita bisa belajar menerima kenyataan. Ya, kalau kita sudah mulai usia tua, ya bagaimanapun juga, ya kita harus tahu, ya memang kita nggak semudah yang dulu lagi. Dulu, ya kita khotbah, saya masih ingat saya khotbah hari Minggu bisa 7 kali, bisa 6 kali hari Minggu, ya kan? Dari pagi sampai malam, 6 kali khotbah, 7 kali khotbah, menter, tenang. Sekarang aja kadang-kadang 3 kali khotbah sudah mulai, ya. Nah, mau tidak mau kita harus mulai belajar untuk bisa menerima kenyataan. Gini ya. Kita ini nggak perlu hanya punya positive thinking. Kenapa? Karena positive thinking saja itu terkadang bisa menjebak kita kepada halusinasi. Kita nggak bisa, tapi selain positive thinking, kita harus belajar untuk menerima kenyataan. Realita yang terjadi itu apa? Lalu juga kita harus bisa belajar bersyukur, mensyukuri ya ketika engkau sedang melewati penurunan, ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Belajar tetap rendah hati. Ya, mungkin waktu kita naik terus sombong, ya kan? Waktu naik terus merasa belagu.
Tapi mulai turun, belajar rendah hati. Makanya belajar, enggak waktu turun saja rendah hati, waktu naik juga rendah hati. Belajar tetap mengandalkan Tuhan, ya kan? Waktu naik saja kita mengandalkan Tuhan, waktu turun juga tetap andalkan Tuhan. Tapi juga belajar apa lagi? Belajar lihat peluang-peluang baru. Nah, ini loh. Belajar keahlian-keahlian baru. Di mana saudara harus tahu bahwa saya ngobrol dengan beberapa teman-teman pengusaha yang sedang mulai mengalami penurunan. Saya berkata, percayalah, ketika kamu mau terus belajar, Tuhan bisa memberi kamu sebuah peluang yang baru. Tidak perlu kita meratapi nasib ketika pintu satu tertutup. Percayalah di saat yang sama ada pintu baru yang Tuhan buka. Sehingga saudara bisa belajar lihat peluang baru. Keahlian-ahlian baru pelajari. Ya kan? Bahkan ketika penurunan sedang mulai terjadi, belajar untuk apa? Persiapkan sukesor, pengganti kita. Ya, ibarat ada orang bilang begini, banyak orang itu ya kalau sudah duduk lupa berdiri. Ya kan, saudaraku? Dan kalau sudah dapat kekuasaan, wow, pokok selamanya mau memegang kekuasaan. Nah, saudaraku, kita harus belajar sebelum terlambat. Juga kita siapkan orang-orang yang bisa nanti mengambil tongkat estafet kita, suksesor kita. Nah, di sini kita harus belajar keahlian-keahlian baru, lihat peluang-peluang baru. Ya, bagi Anda yang mungkin ya sedang bergumul tentang jodoh, ya, ketika mungkin ada penurunan, tenang, dunia tak selebar daun kelor, ya kan? Acong pergi, nanti Tuhan kirim Aliong, amin, saudaraku. Machen pergi, nanti Tuhan kirim Mary, amin, saudaraku, ya toh. Dan sama juga, kita harus belajar lihat peluang-peluang baru. Ketika mungkin satu bidang bisnis mulai merosot, percayalah, di saat yang sama, ada peluang bidang bisnis yang baru yang Tuhan kerjakan. Ada seorang yang cerita sama saya, bersaksi bagaimana ketika satu kerjaannya sepi, dia berdoa, Tuhan gimana? Tiba-tiba Tuhan kasih sebuah dorongan, masak. Lalu dia mulai masak makanan yang dia bisa. Dan ketika dia makan, dia perbaiki, dia kasih ke anggota BFA-nya. Dan ternyata waktu dinikmati, enak ya. Apa yang terjadi, saudaraku? Anggota BFA-nya mulai pesen. Ternyata dia mulai serius, dia mulai pelajari lebih baik, dia tingkatkan. Lama-lama bukan cuma anggota BFA pesen, orang-orang yang lain pesen, sampai akhirnya state lain pun juga pesen. Anda tahu kenapa? Karena ternyata kita belajar ketika ada sebuah penurunan di satu bidang, Tuhan akan beri peluang-peluang yang baru sehingga saudara bisa naik dan tidak akan pernah turun. Yang setuju, katakan amin. Saudara, ada yang tanya sama saya, Pastor Lukas, apa sih rahasianya dari kehidupan pelayanan Anda ketika lewati ini, lewati ini? Saya bilang cuma satu aja. Belajar lihat kemana awan sebesar telapak tangan itu sedang bergerak. Belajar saja lihat tiang awan, tiang api kemana. Saudaraku, saya selalu belajar itu aja. Ya, ikuti apa yang Tuhan sedang mulai tuntun. Tiba-tiba Tuhan gerakkan, saya lihat, wow, ada kegerakan di anak muda. Ya udah, kasih bensin di sana. Ya toh, mulai muruk istilahnya ya, menyala. Tiba-tiba ada kegerakan soal membersihkan kota. Udah, kita ngalir saja, kasih bensin. Kasarnya kita mulai serius. Ternyata pandemi ternyata saya tahu sudah beda lagi. Memberi makan ya bangsa-bangsa, kita kasih bensin, mulai ya kan. Bahkan kita serius, kita beli banyak freezer-freezer untuk bisa nampung banyak daging dan sebagainya. Dan akhirnya Tuhan terus perbesar. Tiba-tiba saudaraku YouTube, ya udah ngalir kasih bensin aja. Nah, terus kayak gitu dan kita harus kreatif terus. Ya, kita nggak boleh kemudian stagnan. Lalu kemudian kita cuma sibuk, ya nggak mau belajar. Nah, saya belajar, kalau kita berhenti belajar, kita akan berhenti bertumbuh. Ya, baik belajar dari keahlian yang ada pada kita sekarang, perdalami lagi, lebih perdalami lagi, atau keahlian-keahlian baru juga. Dan itu akan membuat kita akan terus naik dan tidak akan turun. Nah, saya dengar dan saya pelajari, Anda tahu kan bahwa ada sebuah supermarket asal Eropa yang buka cabang di Indonesia. Namanya Carrefour, ya. Carrefour itu kan gede banget, ya.
lebih besar daripada Giant. Dan Anda tahu akhirnya, saudaraku, Carrefour ini dibeli oleh sebuah company, oleh orang-orang yang hebat di Indonesia, dan akhirnya total sahamnya 100% dibeli oleh Indonesia, untuk Indonesia. Anda tahu, dirubah dari Carrefour jadi Transmart. Dan ternyata berkembang, ya kan? Wah, mulai banyak buka cabang. Tapi Anda tahu, hari ini ternyata Transmart atau Carrefour di Indonesia bangkrut. Dan ketika bangkrut, ternyata kita yang melihat itu kaget-kaget. Kenapa kok bisa bangkrut ya? Padahal dananya besar, modalnya besar, tapi bangkrut. Bukan cuma karena pandemi. Orang bertanya-tanya. Dan ternyata ada seorang ahli ekonomi yang meneliti. Dan akhirnya memberikan sebuah suatu penjelasan. Ternyata apa sih penyebab kebangkrutan Transmart, Carrefour itu yang di Indonesia? Karena ternyata rumitnya manajemen yang ada. Mereka akhirnya kehilangan fokus. Kenapa? Karena tadinya mereka berpikir bahwa nggak cuma supermarket, tapi mereka harus juga punya komplit, punya dunia wahana mainan anak-anak, juga punya untuk pusat pujasera, restoran untuk makan, dan ada apa namanya tempat untuk refleksi pijat, untuk ini nih. Jadi akhirnya terlalu melebar sehingga akhirnya kurang fokus kepada bidang yang utama yaitu supermarket, sehingga akhirnya rumit manajemennya. Dan ternyata tanpa disadari, terjadi perubahan kebiasaan orang dalam berbelanja. Saudara tahu kenapa? Karena ternyata dulu orang berpikir kalau belanja itu mesti ke supermarket yang gede, komplit, senang. Ternyata perubahan terjadi. Orang lebih suka belanja yang di dekat rumah mereka. Ya, walaupun kecil, tapi minimal nggak jauh-jauh. Apalagi di Jakarta, macet, ya kan? Lalu mulai ada lagi perubahan. Orang suka biasa belanja online. Wah, jadi Carrefour yang gede-gede itu, saudaraku, karena kebiasaan orang belanja mulai berubah, karena kalah dengan online, dan orang suka belanja yang dekat rumah mereka. Belum lagi kalah dalam persaingan harga dengan para kompetitor. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu besar, sehingga biayanya itu besar, ya, biaya kemudian tempatnya, sewanya untuk karyawannya yang begitu banyak, terlalu besar bebannya. Nah, mau nggak mau harga harus dinaikkan dikit untuk bisa mengcover itu semua. Sehingga mereka kalah bersaing soal harga. Bahkan akhirnya konsumen dipaksa untuk menggunakan kartu kredit sebuah bank, yaitu Bank Mega, untuk mendapat diskon yang besar. Nah, customer lama-lama mikir, buat apa hanya demi belanja di Carrefour, aku harus buka kredit card di Bank Mega. Padahal aku nggak suka, aku sudah punya bank sendiri. Lama-lama, customer mulai tidak suka belanja ke sana. Dan biaya operasional yang terlalu besar, karena tempat yang terlalu besar, kemudian listriknya besar, karyawan terlalu banyak, dan sebagainya. Dan akhirnya bangkrut. Saudara, dari peristiwa begitu saja, kita bisa apa? Belajar. Oh, kita bisa aplikasikan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam ekonomi kita, ya kan? Sehingga sudah mulai bisa aplikasikan apa. Nah, setiap kali lihat ada orang lain mengalami kenaikan atau orang lain mengalami penurunan, tanya sama Tuhan, Tuhan, pelajaran apa yang aku bisa belajar? Ketika kita sering sedang mengalami kenaikan atau sedang mengalami penurunan, Tuhan, pembelajaran apa yang kau mau aku belajar? Dan ketika kita melewati semua pengalaman, tetapi kita evaluasi dan kita perbaiki, percayalah, kita akan siap naik dan terbang tinggi bersama dengan Tuhan lebih lagi. Yang percaya, katakan, Tuhan mau saya belajar lebih bijaksana. Ayo, katakan, Tuhan mau saya belajar lebih bijaksana. Kesimpulannya, percayalah hidupmu tetap akan naik, sekalipun kenyataan sedang turun. Saudara, apa yang harus kita lakukan di saat kehidupan sedang turun? Ada 3 poin. Yang pertama, mulailah introspeksi diri. Apakah ada ketidaktaatan,
kepada Tuhan, kesalahan, dosa, atau ada manajemen yang keliru, mulai introspeksi diri. Dan yang kedua, teruslah berjalan maju. Karena ketika kita sedang mau menuju ke puncak gunung, kita harus lewati sebuah lembah. Tetapi kalau kita terus maju, melintasi lembah Baka, Tuhan akan membuat kita mengalami puncak kemenangan. Dan yang ketiga, lakukan pembelajaran di saat penurunan sedang terjadi. Belajar lebih cerdas, belajar lebih mengandalkan Tuhan, belajar perkuat iman saudara, bahkan kita harus belajar untuk lihat peluang-peluang baru, bahkan belajar keahlian-keahlian baru. Dan percayalah, semua itu tidak akan pernah rugi. Tambah banyak keahlian, akhirnya kita akan makin menjadi orang yang expert di banyak bidang. Dan percayalah, ketika kita sedang turun, Tuhan Yesus tetap ada di sekitar kita, mendampingi kita, dan menemani hidup kita. Dan hari ini, ayo ambil keputusan. Tuhan, kalau aku sedang naik, aku bersyukur dan tidak sombong. Tapi kalau aku sedang turun hari ini, aku tidak mau lagi kecewa atau marah, meragukan janjimu. Tapi aku mulai koreksi diri, aku terus maju cinta Tuhan, dan melakukan pembelajaran sehingga aku akan siap diangkat Tuhan lebih tinggi lagi. Yang percaya, katakan amin.